Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita punya materi baru insyaallah ya, yaitu tentang nakirah dan ma'rifah. Babun nakirah wal ma'rifah. Dikatakan oleh muallif rahimahullah, al-ismu darban. Isim itu ada dua bentuk atau ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama adalah an-nakirah wahia al-asl, dan itu adalah hukum asal isim, yaitu nakirah umum ya. Nah, mungkin bahasa kita bisa kita terjemahkan isim nakirah itu isim yang bersifat umum, dan itu hukum asal isim di dalam bahasa Arab. Wahia kullu ismin syai' fi jinsihi, ya, setiap isim yang um, mencakup jenis sesuatu tersebut. La yakhtassu bi wahidin duna al-akhar, ya. Dan tidak dikhususkan satu daripada yang lainnya. Jadi menyebar ya, cakup umum, sifatnya umum. Seperti kata rojul, rojulun, ya. Kemudian farasun, kemudian kitabun, ya. Nah, ini rojulun yang artinya laki-laki, farasun yang artinya kuda, kitabun yang berarti buku. Maka ini adalah contoh bagaimana isim itu ya bentuknya nakirah, ya, atau ada isim yang contoh untuk isim nakirah. Jadi ketika disebutkan istilah rojul, rojulun, maka kata rojulun ini mencakup seluruh laki-laki di alam semesta. Kemudian ketika disebutkan kata faras, maka mencakup seluruh kuda di alam semesta. Ketika dikatakan kitabun, maka kata kitabun mencakup, sifatnya umum, mencakup semua kitab yang ada di alam semesta. Nah, itu isim nakirah. Jadi kullu ismin syai' fi jinsihi. Setiap isim yang sifatnya umum, menyebar, mencakup semua jenis yang masuk ke dalamnya. La yahtassu bihi wahidun. Tidak dikhususkan satu objek saja, kemudian melupakan objek yang lain. Jadi masuk di dalam cakupan isim itu. Rojul, ya, laki-laki dewasa ya. Dan faras, ya, kuda, kemudian kita berbuku. Nah, kemudian di sini mu'alif rahimahullah memberikan pendekatan untuk supaya mudah difahami apa itu isim nakirah. Wa taqribuha ilal faham, dan pendekatan yang uh, bisa dilakukan untuk kita memahami definisi isim nakirah. Beliau mengatakan kullu ma saluha dukhulu al-alifi wal lam alaih. Yaitu setiap isim yang dia bisa dimasuki alif lam. Ya. Kullu ma saluha dukhulu al-alif al-lam alaih. Setiap apa yang bisa dimasuki oleh alif lam, ya, maka dia isim nakirah. Maka dia isim nakirah. Di sini dicontohkan karojul, sebagaimana kata rojul. Rojul ini mungkin, sangat mungkin kita masuki al, maka menjadi apa? Ar-rojulu. Kemudian imro'atun, ini juga sangat mungkin kita masuki al, maka menjadi apa? Al-mar'atu atau al-imro'ah. Kemudian kata thawb, ini juga sangat mungkin kita masuki al, maka menjadi apa? Al-thawbu. Ya. Nah ini. Atau kalau tidak mungkin dimasuki al, ya, maka gimana?
au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alfi wal lam alaih. Atau setiap apa yang menempati atau berkedudukan di tempat atau kedudukan isim yang bisa dimasuki al. Contohnya kata di. Kata di ya, marfu'nya du, kemudian majrurnya di, mansubnya za, ya, yang merupakan salah satu dari asma al-khamsah, ya, asma al-khamsah. Dia nggak mungkin dikasih al di depannya menjadi adzi atau adu, nggak bisa. Tapi dia memiliki makna sahib, ya. Dia menduduki makna atau satu makna dengan kata sahib. Dan kata sahib, ya, kata sahib, ya, itu bisa dimasuki al, maka menjadi as-sahibu, ya. Nah, karena itu kata di itu juga dianggap isim nakirah. Kata di dianggap isim nakirah. Maka rajulun, imra'atun, thawbun, dan di semuanya adalah isim nakirah, ya. Dan untuk yang rajul, imra'ah, dan thawb itu mungkin dimasuki al, adapun di dia tidak mungkin dimasuki al, tetapi dia memiliki makna, yaitu makna sahib, yang mana sahib mungkin dimasuki oleh al. Nah, ini yang pertama. Jadi isim nakirah, isim yang sifatnya umum dan dia mungkin untuk dikasih al di depan. Kemudian waddarbu tsani al-ma'rifah. Yang kedua adalah al-ma'rifah. Nah, adapun al-ma'rifah dia adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah muayyan, sudah ditentukan. Kalau nakirah ghairu muayyan, ya. Kalau nakirah ya sesuatu yang tidak ditentukan objeknya. Kalau ma'rifah sesuatu itu diketahui, maka dikatakan ma'rifah. Arafa ya'rifu, diketahui. Jadi isim ini adalah isim yang menjadi tanda atau menjadi nama untuk sesuatu yang sudah jelas, yang sudah jelas. Ya. Wahia sittatu anwa, dan itu ada 6 macam. Yang pertama al-mudmar, dhamir. Nanti insya Allah kita bahas satu persatu di masing-masing pasal, ya. Wa huwa a'rafuha. Dhamir itu adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Ya, jenis isim ma'rifah yang paling ma'rifah yaitu apa? Dhamir. Kemudian yang berikutnya adalah al-alam. Ya, dhamir itu kata ganti, alam itu nama sesuatu, nama orang, nama tempat dan macam-macamnya. Kemudian ismul isyarah, kata tunjuk. Kemudian isim mausul. Nah, ini semua isim ma'rifah, ya. Kemudian al-mu'arraf bil adat, maksudnya yang dimasuki al. Tadi. Contohnya tadi kitabun masuki al jadi al-kitabu. Rajulun masuki al jadi ar-rajulu. Ini berapa? 5, ya. Dhamir, alam, isim isyarah, mausul. Kemudian mu'arraf bi al-adah, maksudnya mu'arraf dengan al. Kemudian yang keenam apa? Ma'udhifa ila wahidin minhuma. Isim yang diidhafahkan, disandarkan kepada salah satu dari minha, salah satu dari 5 hal di atas tadi. Berarti apa? Mudhaf kepada dhamir, mudhaf kepada alam, mudhaf kepada isim isyarah, ya, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat di sini, ya. Nah, ini nakirah tadi, ya. Nakirah, nakirah contohnya jabalun, baitun. Ini nakirah. Kalau nggak ada alnya maka dia tanwin, ya. Maktabun. Ya, hukum asal isim adalah bisa tanwin. Ya, kalau nggak bisa tanwin maka dia, ya, terutama isim-isim yang mu'rab, ya. Kalau nggak bisa tanwin maka dia ada penghalangnya, ada penghalang tanwin. Yang masing-masing ini kalau dikasih al menjadi isim ma'rifah, al-jabalu, al-baitu, dan al-maktabu.
Jadi mereka itu sangat mungkin masuki al dan akhirnya ketika masuk al menjadi ma'rifah. Kalau jabalun sebuah gunung, tapi kalau al-jabalu gunung tersebut. Baitun sebuah rumah, al-baitu rumah itu. Maktabun sebuah meja, al-maktabu ya, meja tersebut. Ya. Jadi sudah ma'rifah, sudah diketahui objeknya. Jadi lebih khusus kalau ma'rifah itu. Kalau nakirah sifatnya umum. Ya. Makanya al tersebut harus betul-betul al yang bisa menjadikan isim itu ma'rifah. Kalau ada kata al-hasan, maka al ini nggak ngaruh. Dia al-hasan ketika dengan al maupun tanpa al hasanun, maka keduanya ma'rifah. Karena dia alam, nama orang. Nah, ini ringkas yang ini contoh ringkas. Contoh ringkas ya. Anwa'ul ma'arif yang tadi barusan kita baca. Ini ya tadi ya, ada 6 macam isim ma'rifah. Dhamir, alam, isim isyarah. Ya, ini ada di sini. Nah, dhamir. Yang pertama dhamir. Dhamir contohnya huwa, anta, nahnu, dhamir munfasil, dhamir muttasil contohnya hu, ha, ka, ya, kitabuhu, kitabuka. Nah, kemudian dhamir mustatir juga masuk di situ. Alam, nama sesuatu contohnya Zaid yang murakkab, ini alam yang mufrad. Atau alam yang murakkab contohnya Abdullah, ya, atau kunyah, nama panggilan, atau laqab, julukan. Ya. Kemudian isim isyarah contohnya hadza, hadzani, haula, ya. Ini mereka semua adalah isim isyarah. Kemudian isim mausul contohnya alladzi, ya. Nanti insya Allah disebutkan juga oleh beliau di masing-masing pasal, masing-masing bab ya. Diurai panjang lebar setiap macam isim ma'rifah. Kemudian muhalla bi al. Muhalla bi al itu yang di sini beliau mengatakan tadi al mu'arraf bil adad. Yang kelima ya. Nah, di sini kita sebutnya muhalla bi al. Contohnya al baitu ada alnya. Ini kalau nggak ada al kan baitun. Dia al mudarrisu. Ya, ini kalau nggak ada al mudarrisu. Nah, kemudian yang keenam, beliau mengatakan apa? Ma udhifa ila wahidin minha, apa yang diidhafahkan kepada salah satu dari 5 isim di atas. Ya. Berarti contohnya kata kitab lah. Kita ambil contoh kata kitab. Kitab diidhafahkan kepada dhamir, ya, maka kitabuhu. Kitab diidhafahkan kepada alam, kitabu Zaidin. Kitab idhafah kepada isim isyarah, kitabu hadza. Kitab idhafah kepada isim mausul, kitabul ladzi ishtaraituhu. Kitab idhafah kepada isim yang ada alnya, kitabul mudarrisi. Nah, ini maksudnya. Ini maksud mudhaf ila kulli ma sabaq. Kalau tadi beliau mengatakan apa? Ma udhifa ya ila wahidin minha, idhafah kepada kelima, salah satu dari kelima macam isim ma'rifah tadi. Kemudian beliau mengatakan wa huwa fi rutbati, dan kalau sudah kalau sudah dikatakan isim ma'rifah berarti mereka ini ya, mereka semua adalah isim-isim yang sudah bersifat khusus ya. Isim-isim yang sudah bersifat khusus. Maka seperti dhamir huwa, ini sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah dita'yin, dia, maksudnya dia satu laki-laki. Ya, sudah jelas orang yang sudah dikhususkan. Alam Zaidun, atau orang namanya Zaid. Ya, yang dimaksud adalah Zaid yang itu, bukan Zaid yang lain. Ya. Kemudian hadza isim isyarah sifatnya juga sudah khusus. Alladzi ini juga khusus. Al-bait rumah itu juga khusus. Demikian pula al-mudhaf ila kulli ma sabaq. Isim yang diidhafahkan kepada isim-isim di atas. Itu juga sifatnya sudah khusus. Kitabuhu buku dia, kitabu Zaid bukunya Zaid, kitabu hadza bukunya si ini. Kitabul ladzi ishtaraituhu kitab yang aku beli, kitabul mudarris buku milik Pak Guru itu, ya. Itu sudah khusus. Nah, kalau nakirah, nakirah tadi, ya. Nah, nakirah nggak ada macam-macamnya. Dia nakirah. Kalau ma'rifah ini memang banyak macamnya. Kalau nakirah sudah nakirah. Kalau nakirah umum. Kalau nakirah umum. Nah, kemudian beliau mengatakan wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaihi.
wa huwa fi rutbati ma'udhifa ilaihi. Dan wa huwa fi rutbati ma'udhifa ilaihi. Nah, yang macam keenam, ya, secara urutan, secara urutan, secara urutan apa namanya? Tingkatan ya, tingkatan kemakrifahannya, ya, yaitu apa yang disandarkan, diidhofahkan kepada salah satu dari lima macam isim di atas adalah urutannya berdasarkan urutan tadi. Satu dhamir, kemudian berikutnya. Nah, itu secara urut juga. Fi rutbati ma udhifa ilaihi illa al-ism al-mudhaf ila ad-dhamir fa innahu fi rutbatil alam. Jadi tingkatannya ya, tingkatan kema'rifahannya. Tingkatan kema'rifahannya. Tingkatan kema'rifahannya. Ya. Jadi tingkatan kema'rifahannya sesuai yang sudah disebutkan secara urut tadi. Yang paling ma'rifah adalah dhamir, kemudian alam, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian mu'arraf bi al. Isim yang kemasukan al. Baru adapun mudhaf, ya. Mudhaf secara tingkatan juga urut, ya. Urut dengan di atas. Ya. Yang mudhaf kepada dhamir, maka itu tingkatannya sebagaimana tingkatan alam. Nah, makanya di sini belum mengatakan illa, kecuali al-ism al-mudhaf ila dhamir. Isim yang idhofah kepada dhamir. Contohnya kata kitabuhu. Nah, kalau di sini kita punya contoh kata kitabuhu ya. Nah, kitabuhu ini secara tingkatan kema'rifahan dia setara dengan alam. Jadi yang satu level dengan alam adalah alam itu sendiri, kemudian idhofah isim yang mudhaf kepada alam, kemudian isim yang mudhaf kepada dhamir. Jadi di urutan kedua ada tiga, ya. Alam, kemudian isim yang mudhaf kepada alam, kemudian isim yang mudhaf kepada dhamir di tingkatan nomor dua. Yang di tingkatan nomor satu itu dhamir sendiri, dhamir sendirian. Ya. Nah, ini tingkatan nomor satu, dhamir, dia sendirian. Terus nanti di tingkatan nomor dua adalah alam sama mudhaf kepada dhamir dan mudhaf kepada alam. Ya, kita kasih warna yang macam-macam ya. Ini kita bicara tingkatan kema'rifahannya, tingkatan secara kekhususan. Karena nanti ada yang paling ma'rifah di atas ma'rifah ini semua. Nah, ini urutan nomor dua, alam. Kemudian mudhaf kepada dhamir, ini warna ungu ya. Kemudian mudhaf kepada alam. Nah, mudhaf kepada dhamir contohnya kitabuhu. Mudhaf kepada alam contohnya kitabu Zaidin. Ini ada di tingkatan nomor dua. Bersama dengan alam, satu tingkatan. Tingkatan di bawahnya lagi namanya, kita pakai warna lain, isim isyarah. Isim isyarah. Yang satu level dengan isim isyarah adalah isim yang mudhaf kepada isim isyarah. Contohnya kitabu hada. Ini warna biru ya. Kemudian tingkatan di bawahnya berikutnya adalah ya isim mausul. Nah, isim mausul. Yang satu tingkatan dengan isim mausul adalah isim yang mudhaf kepada isim mausul. Jadi kitabul ladzi. Ya. Baru kemudian tingkatan yang paling bawah adalah ya warna apa? Oranye ya. Al-muhalla bi al. Isim yang kemasukan al, dan yang setara dengan itu adalah isim yang mudhaf kepada isim yang ada alnya. Contohnya kitabul mudarrisi. Ya. Nah, jadi 5 tingkatan.
Yang di tingkatan pertama domir sendirian, yang tingkatan nomor dua ada tiga, ada isim alam, isim idhofah kepada alam, dan isim idhofah kepada domir. Ya. Nah, yang paling bawah adalah isim muhalla bi'al atau isim yang mudhaf kepada muhalla bi'al. Nah, itu maksud beliau mengatakan wahwa fi rutbati ma udhifa ilaihi, ya, dan untuk yang jenis keenam ini apa yang diidhofahkan kepada salah satunya adalah tergantung tingkatannya tergantung diidhofah kepada yang mana. Illa isim mudhaf ila ad-dhamir, kecuali isim yang mudhaf kepada dhamir, maka tingkatan kema'rifahannya itu ikut bersama tingkatan isim alam. Nah, sudah tuh sampai situ jelas ya tingkatan kema'rifahannya. Kita nggak bicara isim nakirah. Isim nakirah sudah kelompok lain. Kita bicara isim ma'rifah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tingkatan. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa yustathna mimma wa yustathna mimma dzukira, dan dikecualikan daripada apa yang sudah disebutkan, yaitu isim yang berbunyi Allah. Lafzul jalalah Allah. Yaitu nama Allah Azza wa Jalla. Apa kata beliau rahimahullah? Fa innahu alamun wa huwa a'raful ma'arif bil ijma'. Lafaz jalalah, lafaz yang mulia nama Allah, dia jenisnya adalah maksud alam. Dan kalau kita perhatikan alam itu adalah tingkatan kedua, ya. Tetapi khusus untuk lafaz ini, yaitu lafaz nama Allah yang mulia, itu lafaz jalalah Allah, dia mengalahkan semua tingkatan isim ma'rifah tadi. Makanya beliau mengatakan wa huwa a'raful ma'arif bil ijma'. Sepakat ulama mengatakan isim ma'rifah paling ma'rifah adalah nama Allah Azza wa Jalla. Sampai sini selesai pembahasan tentang apa itu nakirah dan apa itu ma'rifah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.